Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ahlan wa sahlan, kita berjumpa kembali dalam program belajar bahasa Arab yang menghususkan kepada pembahasan ilmu nahwu dasar beserta kaedah-kaedahnya. Dan untuk pembelajarannya akan dipandu dengan menggunakan kitab Mutamimah Jurumiyah, salah satu kitab referensi untuk mempelajari ilmu nahwu tingkat dasar secara ringkas dan menjadi landasan untuk pemula sebelum mempelajari tingkatan ilmu nahwu yang lebih tinggi. Bagi teman-teman yang ingin memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya melalui via WA atau bisa juga dengan mengklik link di deskripsi video di bawah untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, mari kita mulai saja. Materi video pembelajaran pada episode yang ke-21 ini yaitu memurojaah kembali pelajaran yang telah lalu dengan mengklasifikasi i'rab berdasarkan tanda i'rabnya. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah membahas kalimat yang di-i'rab dengan tanda harokat. Maka sekarang kita akan melanjutkannya dengan kalimat yang di-i'rab dengan huruf. Kita mulai saja membaca kitabnya. Al-mu'robatu bil hurufi. Untuk yang jenis kedua, kalimat yang di-i'rab dengan huruf. Walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Adapun kalimah ataupun lafaz yang tanda i'rabnya dengan huruf ada 4 macam. Di antaranya al-musanna, yang pertama yaitu isim musanna atau isim yang berjumlah 2. Wa ma humila alaih, dan segala sesuatu yang dianggap sebagai isim musanna. Wa jam'ul muzakkaris salim, yang kedua yaitu jamak muzakkar salim atau jamak untuk jenis laki-laki. Wa ma humila alaih, dan segala sesuatu yang dianggap sebagai jamak muzakkar salim. Wal asma'us sittatu, yang ketiga yaitu asma'ul sittah ataupun isim yang 6. Wal amsilatul khomsatu, yang keempat yaitu amsilah fi'il yang 5 atau istilah lainnya adalah af'alul khomsah. Pembahasan selanjutnya akan mengurai 4 jenis isim ini yang di-i'rabnya dengan menggunakan huruf. I'rabul musanna wa ma ulhiqa bihi. I'rab pada isim musanna dan segala sesuatu yang dianggap ataupun diikutkan sebagai isim musanna. Fa'ammal musanna, adapun isim musanna, fayurfa'u bil alifi, dirofakannya dengan tanda huruf alif. Wa yunsobu wa yujarru bil ya'il maftuhi ma qoblahal maksuri ma ba'daha. Dinasob dan dijarkannya dengan huruf ya jika huruf yang berada sebelum huruf ya harokatnya di fathah, sedangkan huruf yang berada setelah huruf ya harokatnya di kasroh. Pembahasan kali ini kita akan lebih fokuskan kepada penerapan i'rabnya. Dan untuk contoh penerapan i'rabnya seperti yang bisa kita lihat di layar, ja'ar rojulani, 2 lelaki telah datang. Pada contoh kalimat ini adalah contoh i'rab rofa pada isim musanna dengan tandanya yaitu berupa huruf alif pada akhiran lafaz ar-rojulani sebelum huruf nun. Contoh kalimat yang kedua,
Ra'aitur rajulaini. Aku telah melihat dua orang lelaki. Pada contoh kalimat ini adalah contoh i'rab nasab pada isim musanna dengan tandanya berupa huruf ya pada akhiran lafaz ar-rajulaini sebelum huruf nun, di mana huruf lam yang berada sebelum huruf ya berharokat fathah dan huruf nun yang setelah huruf ya berharokat kasroh. Sedangkan pada huruf ya-nya sendiri yang menjadi tanda i'rab nasab disukunkan. Dilanjutkan dengan contoh kalimat yang ketiga, marortu birrojulaini. Aku telah bertemu dengan dua orang lelaki. Pada contoh kalimat ini adalah contoh i'rab jar ataupun khofat pada isi musanna dengan tandanya berupa huruf ya pada akhiran lafaz ar-rajulaini sebelum huruf nun, di mana huruf lamnya yang sebelum huruf ya berharokat fathah dan huruf nun yang berada setelah huruf ya diharokat kasroh. Sedangkan huruf ya-nya sendiri yang menjadi tanda i'rab khofat disukunkan. Wa ulhiqa bihi, dan begitu pula dengan isim-isim yang diikutkan dengan isim musanna. Isnani wa isnatani wa sintani mutlaqon. Seperti pada lafaz-lafaz berikut, isnani, isnatani, dan sintani secara mutlak. Mutlak di sini maksudnya adalah baik itu disandarkan kepada isim zohir, isim domir, maupun tidak disandarkan. Wakila, wakilta, bisyarti, idhofatihima, ilad domiri. Begitu juga dengan i'rab pada lafaz kila dan kilta dengan syarat harus disandarkan kepada domir ataupun kata ganti. Nahwu contohnya seperti ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Telah datang kepadaku kedua laki-laki dan kedua wanita itu. Pada contoh kalimat ini adalah contoh i'rab rofa pada isi musanna mulhaq, yaitu dengan menggunakan lafaz kila dan kilta, dengan tanda i'rabnya berupa huruf alif pada akhiran lafaz kila dan kilta, sebelum bersambung dengan domir huma. Kemudian contoh yang kedua, wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima. Aku telah melihat kedua laki-laki dan kedua wanita itu. Pada contoh kalimat ini adalah contoh i'rab nasab pada isi musanna mulhaq dengan menggunakan lafaz kila dan kilta, dengan tanda i'rabnya berupa huruf ya pada akhiran lafaz kila dan kilta sebelum bersambung dengan domir huma, di mana huruf yang berada sebelum huruf ya selalu dalam keadaan berharokat fathah. Lalu contoh kalimat yang ketiga, wa marortu bikilaihima wa kiltaihima. Aku telah bertemu dengan kedua laki-laki dan kedua wanita itu. Pada contoh kalimat ini adalah contoh i'rab khofat ataupun jar pada isi musanna mulhaq dengan menggunakan lafaz kila dan kilta, dengan tanda i'rabnya berupa huruf ya pada akhiran lafaz kila dan kilta sebelum bersambung dengan domir huma, di mana huruf yang berada sebelum huruf ya selalu dalam keadaan berharokat fathah. Hukmu kila wa kilta idza udhifa ila dhahiri. Hukum apabila keduanya yaitu lafaz kila dan kilta disandarkan pada isim zohir
bukan kepada isim domir ataupun kata ganti. Fa in udhifa ila dhahiri kana bil alifi fil ahwalis thalathati. Apabila keduanya yaitu lafaz kila dan kilta disandarkan kepada isim zohir bukan kepada isim domir ataupun kata ganti, keduanya tetap dengan alif pada 3 keadaan. Wa kana i'robuhuma kal maksuri. Keduanya di-i'rob seperti isim maksur yang akhirannya berupa huruf alif. Biharokatin muqaddarotin fi tilkal alifi, yaitu dengan harokat yang dikira-kirakan pada huruf alif tersebut. Nahu contohnya seperti ja'ani kilar rojulaini wa kiltal mar'ataini. Kedua laki-laki dan kedua perempuan itu mendatangiku. Kemudian contoh kalimat yang kedua, waro'aitu kilar rojulaini wa kiltal mar'ataini. Aku melihat kedua laki-laki dan kedua perempuan itu. Kemudian contoh yang terakhir, wa marortu bikilar rojulaini wa kiltal mar'ataini. Aku melewati kedua laki-laki dan kedua perempuan itu. Perhatikan pada ketiga contoh kalimat ini, walaupun lafaz kila dan kilta ini berada dalam posisi kedudukan i'rob yang berbeda satu sama lainnya, apakah itu dalam keadaan rofa, nasab, ataupun khofat, tanda i'robnya tidaklah ada perbedaan alias sama, yaitu dengan tanda huruf alif di akhiran lafaz kila dan kilta. Hal ini dikarenakan lafaz kila dan lafaz kilta tersebut disandarkan ataupun dimodofkan kepada isim zohir, bukanlah disandarkan kepada isim domir, sehingga ketentuan i'robnya diperkirakan kepada huruf alifnya. Kesimpulannya adalah untuk lafaz kila, kilta, ithnani, dan ithnatani adalah kalimah isim yang dari segi lafaznya adalah bentukan mufrad, tapi dari segi maknanya adalah tasniyah. Oleh karena itulah, lafaz-lafaz tersebut di-i'rob sebagaimana ketentuan i'rob untuk isim tasniyah ataupun musanna, sehingga dinamainya dengan sebutan mulhaq tasniyah. Dengan catatan, khusus untuk lafaz kila dan lafaz kilta, memiliki persyaratan mulhaq tasniyah yang diantaranya harus disandarkan kepada isim domir. Dan jika tidak disandarkan kepada isim domir seperti yang sudah disyaratkan, melainkan disandarkan kepada isim zohir, maka i'robnya tersebut seperti i'rob pada isim maksur, dengan tanda i'rob berakhiran huruf alif yang disertai harokat muqaddaroh ataupun yang dikira-kirakan. Jika keadaan i'robnya marfu, maka dengan harokat dhammah muqaddaroh. Jika keadaannya i'rob nasab, maka dengan harokat fathah muqaddaroh. Begitu pula jika keadaan i'robnya khofat, maka dengan harokat kasroh muqaddaroh. Dan untuk contoh kalimatnya seperti yang sudah kita lihat tadi pada kitab Mutamimah Jurumiyahnya. I'robu jam'il mudzakkaris salimi wa ma ulhiqa bihi. I'rob pada jamak muzakkar salim dan sesuatu yang dianggap ataupun diikutkan sebagai isim jamak muzakkar salim. Wa amma jam'ul mudzakkaris salimu, adapun i'rob pada jamak muzakkar salim, fayurfa'u bil wawi, dirofaknya dengan tanda huruf wawu.
wa yunsobu wa yujarru bil ya'il maksuri ma qoblahal maftuhi ma ba'daha. Dinasobkan dan dijarkan dengan tanda huruf ya, di mana huruf yang sebelumnya berharokat kasroh dan huruf setelahnya berharokat fathah. Untuk pembahasan yang kedua kali ini, kita akan melihat contoh penerapan i'rab pada jamak muzakkar salim. Dan contoh kalimatnya seperti kita bisa lihat di layar. Al-mu'minuna khosyi'una. Orang-orang mukmin yang takut ataupun khusyuk. Pada contoh kalimat ini adalah contoh i'rab rofa pada isim jamak muzakkar salim dengan tandanya berupa huruf wawu pada akhiran lafaz al-mu'minuna sebelum huruf nun. Lalu contoh kalimat yang kedua, Ra'aitul mu'minina khosyi'ina. Saya melihat orang-orang mukmin yang takut. Pada contoh kalimat ini adalah contoh i'rab nasab pada isim jamak muzakkar salim dengan tandanya berupa huruf ya pada akhiran lafaz al-mu'minina sebelum huruf nun. Di mana sebelum huruf ya, huruf nunnya berharokat kasroh, dan setelah huruf ya-nya, huruf nunnya berharokat fathah. Sedangkan pada huruf ya-nya sendiri disukunkan. Kemudian contoh kalimat yang ketiga, ajlisu ma'al mu'minina khosyi'ina. Saya duduk bersama dengan orang-orang mukmin yang takut ataupun khusyuk. Pada contoh kalimat ini adalah contoh i'rab khafad ataupun jar pada isim jamak muzakkar salim dengan tandanya berupa huruf ya pada akhiran lafaz al-mu'minina sebelum huruf nun. Di mana huruf nun sebelum huruf ya berharokat kasroh dan huruf nun yang berada setelah huruf ya berharokat fathah. Sedangkan pada huruf ya-nya sendiri disukunkan. Wa ulhiqo bihi, dan segala sesuatu yang dianggap ataupun diikutkan sebagai isim jamak muzakkar salim seperti pada lafaz ulu yang bermakna yang mempunyai, wa alamuna yang bermakna alam semesta, wa ishruna yang bermakna 20, wa ma ba'dahu minal uqudi ila tis'ina, dan bilangan hitungan seperti 30, 40, 50, 60, dan yang setelahnya hingga bilangan 90, wa araduna yang maknanya adalah bumi, wasinuna wababuhu, dan lafaz sinuna yang bermakna tahun, dan yang satu bab dengannya, wa ahluna, dan lafaz ahluna yang bermakna keluarga, wa wabiluna, dan lafaz wabiluna, wa illiyuna, dan lafaz illiyun yang bermakna tingkatan surga yang paling tinggi. Alasan kenapa lafaz-lafaz tersebut dimulhakan kepada jamak muzakkar salim diantaranya untuk lafaz ulu dan bilangan isruna 20 sampai kepada bilangan 90 tis'una dimulhakan kepada jamak muzakkar salim dikarenakan lafaz-lafaz tersebut tidak memiliki bentukan mufrodnya atau tidak memiliki bentukan tunggalnya. Sehingga contohnya seperti pada lafaz ishruna 20 tidak boleh dibacanya menjadi ishrun karena memang tidak ada bentukan mufrodnya. Lalu untuk lafaz alamuna, arduna, dan ahluna, walaupun dari setiap lafaz tersebut
memiliki bentukan mufrodnya seperti lafaz alamun, aradun, dan ahlun. Kesemua lafaz tersebut dimasukkan ke dalam jamak muzakkar yang mulhaq karena merupakan isim zat yang jamid, yaitu isim yang tidak terbentuk dari kata lain sehingga tidak muncul darinya fiil yang semakna dan menunjukkan arti asli dari kata tersebut. Jika dalam istilah bahasa Indonesianya adalah kata yang baku. Sedangkan untuk lafaz sinuna yang memiliki bentukan mufrodnya yaitu lafaz sanatun diikutkan kepada mulhaq karena merupakan isim jenis yang berjenis mu'annas dan merupakan isim sulasi yang huruf di posisi lam fiilnya dibuang dan diganti dengan huruf ha ta'nis sehingga tidak bisa dibentuk ke dalam jamak taksir. Kemudian lafaz yang sejenis ini diantaranya seperti pada lafaz mi'atun, fubatun, maka diucapkannya menjadi mi'ina dan subina. Terakhir kita akan membaca contoh-contoh kalimat jamak muzakkar salim yang mulhaq. Nahwu contohnya seperti wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Quran Surat An-Nur ayat 22. Pada contoh kalimat ini adalah contoh i'rab rofa pada isim jamak muzakkar salim mulhaq dengan tandanya berupa huruf wawu pada akhiran lafaz ulu dan contoh i'rab khafad jar pada isim jamak muzakkar salim mulhaq dengan tandanya huruf ya pada akhiran lafaz uli. Lanjut kepada contoh kalimat yang kedua. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surat Az-Zumar ayat 21. Pada contoh kalimat ini adalah contoh i'rab khafad ataupun jar pada isim jamak muzakkar salim mulhaq dengan tandanya berupa huruf ya pada akhiran lafaz uli. Penyebab dibaca khafad karena sebelumnya telah dimasuki oleh huruf jar, yaitu huruf li. Lalu contoh kalimat yang ketiga, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam. Quran Surat Al-Am ayat 45. Pada contoh kalimat ini adalah contoh i'rab khafad ataupun jar pada isim jamak muzakkar salim mulhaq dengan tandanya berupa huruf ya pada akhiran lafaz alamina sebelum huruf nun, di mana huruf mim sebelum huruf ya berharokat kasroh dan huruf nun setelah huruf ya berharokat fathah. Sedangkan pada huruf ya-nya sendiri disukunkan. Lanjut kepada contoh kalimat yang keempat. Walabithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina. Dan mereka tinggal di dalam gua mereka selama 300 tahun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Pada contoh kalimat ini adalah contoh i'rab khafad ataupun jar pada isim jamak muzakkar salim mulhaq dengan tandanya berupa huruf ya pada akhiran lafaz sinina sebelum huruf nun, di mana huruf nun sebelum huruf ya berharokat kasroh dan huruf nun di akhiran setelah huruf ya berharokat fathah. Sedangkan pada huruf ya-nya sendiri disukunkan.
Contoh kalimat yang kelima, alladzina ja'alul qur'ana 'idina, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Quran Surat Al-Hajar ayat 91. Pada contoh kalimat ini merupakan contoh i'rab nasab pada isim jamak muzakkar salimul haq dengan tandanya berupa huruf ya pada akhiran lafaz aidina sebelum huruf nun, di mana huruf dotnya sebelum huruf ya berharokat kasroh dan huruf nun setelah huruf ya berharokat fathah. Sedangkan pada huruf ya-nya sendiri disukunkan. Contoh kalimat yang keenam, syagolatna amwaluna wa ahluna. Harta dan keluarga kami telah menyibukkan kami. Quran Surat Al-Fat ayat 11. Pada contoh kalimat ini merupakan contoh i'rab rofa pada isim jamak muzakkar salimul haq dengan tandanya berupa huruf wawu pada akhiran lafaz ahluna sebelum bersambung dengan domir ataupun kata ganti. Contoh kalimat yang ketujuh, min ausati ma tut'imuna ahlikum, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89. Pada contoh kalimat ini merupakan contoh i'rab nasab pada isim jamak muzakkar salimul haq dengan tandanya berupa huruf ya pada akhiran lafaz ahlikum sebelum bersambung dengan domir kum. Contoh kalimat yang kedelapan, ila ahlihim, kepada keluarga mereka. Quran Surat Al-Fat ayat 12. Pada contoh kalimat ini merupakan contoh i'rab khafad ataupun jar pada isim jamak muzakkar salimul haq dengan tandanya berupa huruf ya pada akhiran lafaz ahlihim sebelum bersambung dengan domir him. Kemudian contoh kalimat yang terakhir, inna kitabal abrori lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam illiyin. Tahukah kamu apakah illiyin itu? Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 18 dan ayat 19. Begitu pula dengan contoh kalimat yang terakhir ini, pada lafaz illiyin adalah contoh i'rab khafad pada isim jamak muzakkar mulhaq dengan tandanya berupa huruf ya dan contoh i'rab rofa pada isim jamak muzakkar mulhaq dengan tandanya berupa huruf wawu pada lafaz illiyun. Demikianlah materi pembelajaran dari kitab Mutammimah Jurumiyah episode 21 ini. Pembahasan mengenai i'rab dengan huruf pada isim musanna dan jamak muzakkar salim. Insya Allah untuk dua jenis kalimah lain akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Selain itu, kami ucapkan juga permohonan maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang ada di daftar playlist video pembelajaran Mutammimah Jurumiyah pada channel ini. Saya mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.